Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Halo guys, itulah tadi lagu tadi yang saya nyanyikan, lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya, bagi teman-teman, lagu itu sangat memberkati hidup saya, bahwa memang hidup ini adalah kesempatan. Kalau kesempatan yang Tuhan kasih kita tidak gunakan dengan baik, maka kita akan menyesal suatu saat nanti. Karena penyesalan akan datang ke belakang, ya. Maka teman-teman semua, gunakan masa muda kita ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi sesuatu yang berguna buat keluarga kita, buat sahabat, kerabat. Biarlah apa yang kita lakukan itu menjadi berkat buat semua orang dimanapun kita berada. Teman-teman, ada satu kebenaran firman Tuhan yang harus saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi berkat, menjadi perenungan untuk kita semua sebagai anak-anak muda. Dan tema saya mau kasih tahu atau memberikan satu tema di dalam perenungan firman Tuhan pada saat hari ini tentang merusak bait Allah itu adalah dosa. Merusak bait Allah itu adalah dosa. Teman-teman, bait Allah yang saya maksudkan di sini adalah bukan gedung gereja, ya, tetapi bait Allah itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Dan firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua supaya kita dapat mengerti terlebih dahulu. Teman-teman semua, di dalam Alkitab Rasul Paulus menulis satu firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk teman-teman anak-anak muda semua yang masih dalam hidup di dalam dosa. Dan bukan berarti saya sudah kebal dosa guys, tapi saya juga belajar dan terus belajar. Baiklah, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah Anda dan saya. Bait Allah, kata firman Tuhan, adalah kudus. Bait Allah itu adalah teman-teman semua dan saya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi saya bacakan untuk kita semua. Teman-teman, firman Tuhan tadi terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17 berbicara tentang bahwa kita orang percaya kepada Yesus ini, kita ini adalah
bait Allah, di mana Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Teman-teman, seringkali kita merusak bait Allah, merusak bait Allah, merusak diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Tadi saya katakan bahwa tema pada saat hari ini adalah merusak bait Allah itu adalah dosa. Ya, adalah dosa. Teman-teman, dulu juga saya seorang perokok dari SD, SMP, SMA, bahkan masih kuliah juga saya merokok. Tapi saya terus belajar dan terus belajar untuk berhenti merokok dan berhenti minum minuman alkohol yang berlebihan. Teman-teman, tahukah Anda tentang bahaya merokok, baik segi kesehatan dan segi kerohanian atau dalam segi keimanan kita kepada Yesus? Teman-teman, bahaya merokok di dalam hal kesehatan, ya tentu teman-teman tahu bahwa di dalam bungkus rokok itu sudah tertulis, tertulis jelas bahwa merokok itu membunuhmu, ya, merokok itu membunuhmu. Maka firman Tuhan tadi yang saya bacakan dikatakan di situ, barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah, jelas mengatakan firman Tuhan demikian. Teman-teman, di dalam segi kesehatan atau kedokteran, kalau kita menghisap rokok, maka nikotin yang ada di dalam rokok itu akan masuk di dalam paru-paru kita, maka paru-paru kita ini akan lambat laun akan menjadi rusak, hitam, dan akan menjadi penyakit-penyakit. Dan tentunya teman-teman harus tahu bahwa sehat itu mahal. Maka dari itu jaga kesehatan, jangan merokok. Kemudian dari segi kerohanian adalah bahwa hidup kita ini, hati kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah yang Tuhan ciptakan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita semua. Jadi firman Tuhan katakan, barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya. Jadi teman-teman, merokok itu dosa. Kenapa saya bilang dosa? Karena kita sedang merusak bait Allah. Ya, karena kita sedang merusak bait Allah. Satu contoh sederhana saja saya mau membagikan kepada teman-teman semua. Tentu kita semua manusia suka rumah yang bersih, betul? Suka cewek yang cantik, betul? Suka cewek yang bersih, ya. Suka rumah yang bersih, suka tempat tidur yang bersih, suka lingkungan yang bersih, ya, rapi. Ya. Kita saja manusia suka tempat-tempat yang bersih, rumah yang bersih, suka lingkungan yang bersih, suka makanan yang bersih, suka pakaian yang bersih, suka cewek yang bersih, rapi, cantik. Kita semua manusia suka. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan juga menginginkan hidup kita ini bersih dari pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Salah satunya adalah rokok dan minum-minuman keras yang berlebihan. Ya, jadi teman-teman, berhenti merokok mungkin tidak secara instan, tapi pelan-pelan akan berhenti merokok dan minta pertolongan Tuhan supaya berhenti merokok. Ya, teman-teman. Jadi ingat teman-teman, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 bahwa kita ini adalah bait Allah dan Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan tidak mau hidup kita ini kotor oleh dosa. Dan kalau hidup kita ini kotor, tentunya Roh Kudus, Roh Tuhan itu, Roh Allah itu tidak akan tinggal di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan kita. Kalau rumah kita kotor, ya, rumah kita kotor, tentu kita tidak nyaman tinggal di dalam rumah itu. Ya kan? Sama dengan Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kita ini bersih, kudus, di mana Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman semua, sahabat muda yang di luar sana yang masih merokok, minum minuman keras yang berlebihan, pelan-pelan
berhenti, minta tuntunan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan supaya kita berhenti merokok dan minuman keras yang berlebihan. Pokoknya hal-hal yang tidak berguna kita lepaskan. Ya, mari kita membangun hidup kita di dalam kasih Tuhan, di dalam iman kita kepada Yesus. Jadi teman-teman, merokok itu dosa. Ya, karena kita sedang merusak bait Allah. Karena Anda sedang merusak bait Allah. Terima kasih. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat teman-teman. Shalom sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.